Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Murnianti dari kelas 98 pilihan Demokrasi dan HAM, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu kebijakan ekonomi pemerintah pusat selama masa pandemi COVID-19. Nah, adapun di sini judul yang saya angkat yaitu BLT memulihkan perekonomian masyarakat di Indonesia. Dalam rangka mengatasi dampak sosial ekonomi dari pandemik virus corona, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan dan memperkuat kebijakan jaring pengaman sosial. Namun, program-program yang telah diluncurkan masih belum memadai. Pasalnya, pemerintah belum membuat kebijakan bantuan langsung tunai yang diyakini paling dibutuhkan oleh kelompok masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak kecemburuan di kalangan masyarakat. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi saya bahwa di kampus saya ada beberapa masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dari pemerintah. Namun masyarakat yang lainnya merasa adanya kecemburuan yang ditimbulkan dari bantuan langsung tunai ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalkan faktor yang pertama, ada yang beranggapan bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan bantuan, namun realita yang terjadi dia tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa hanya golongan-golongan masyarakat tertentu yang menerima bantuan langsung tunai, sehingga ini menimbulkan banyak permasalahan di kalangan masyarakat. Nah, untuk menjawab segala asumsi-asumsi yang muncul di benak masyarakat, memicu adanya pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kecemburuan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Kemudian, siapa sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai ini? Karena seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat memang yang beranggapan dirinya lah yang berhak, tapi kan kita tidak tahu bagaimana yang sebenarnya. Kemudian juga memicu pertanyaan lagi, mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti ini jika tidak dapat meratakannya, dan apa tujuan sebenarnya pemerintah mengeluarkan jika tidak dilakukan secara merata. Serta selain itu juga di mana jika ia mengatakan telah mengeluarkan secara merata, di mana saja bantuan yang diberikan, dan kapan sebenarnya pemerintah bisa mengatasi kecemburuan sosial ini. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan pemerintah pusat selama masa pandemik untuk mengatasi segala perekonomian yang ada di masyarakat. Melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial, dan penyelamatan perekonomian nasional. Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien corona dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaring pengaman sosial atau social safety net. Namun, jika kita mencermati isi dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yang paling menonjol hanyalah pengaturan kebijakan keuangan negara, sedangkan untuk pengaman jaring sosial itu tidak terlalu disinggung, dan tidak ada juga pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Adapun di sini dalam penjelasannya bahwa pengutamaan penggunaan dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan penanganan pandemi COVID-19.
Nah, adapun menurut Halim Iskandar menjelaskan bahwa kriteria penerima bantuan langsung tunai atau BLT dana desa adalah seseorang yang belum menerima bantuan dari jaring pengaman sosial lainnya. Kebijakan pemerintah dengan BLT dana desa itu adalah kebijakan yang sasarannya sama, artinya sama-sama miskin, tapi tidak boleh overlapping, kata Abdul Halim dalam pertemuan virtualnya Senin 27 April 2020. Selain itu juga, pada tanggal 27 April 2020, Abdul Halim mengatakan bahwa pencairan bantuan langsung tunai atau BLT sudah dilakukan di 8.157 desa yang menyebar di 76 kabupaten. Menurutnya, pencairan bantuan langsung tunai dilakukan sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Ada yang non-tunai dan ada yang tunai karena situasi dan kondisi daerahnya. Nah, adapun rencana bantuan langsung tunai yang diberikan oleh pemerintah sasarannya itu rumah tangga miskin saja. Adapun jumlah keluarga penerima BLT yaitu 9 juta rumah tangga, dan adapun nominal yang diberikan sejumlah 600.000 per bulannya. Dan adapun durasi pemberian bantuan langsung tunai itu berlangsung selama 3 bulan mulai dari April, Mei sampai dengan Juni. Dan adapun pengecualian atau yang tidak diberikan bantuan langsung tunai itu yaitu rumah tangga yang telah menerima PKH dan BPNT. Nah, itu adalah pengecualian bagi penerima bantuan langsung tunai. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi telah terjawab di atas bahwa siapa sebenarnya yang berhak menerima, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi kecemburuan sosial, dan apa tujuan pemerintah memberikan bantuan langsung tunai ini kepada masyarakat. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya mengenai kebijakan ekonomi pemerintah pusat selama masa pandemi COVID-19 yang betul-betul memang sangat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memulihkan perekonomian yang sekarang ini krisis di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.